Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Alifta Lutfi Azahra selaku dosen pengampu mata kuliah Pembelajaran Ekonomi Digital dan teman-teman yang saya sayangi. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Dela Kurniawi Diani NPM 12201100024 dan teman saya Dina Ayu Anggraini NPM 12201100001 dari Prodi Pendidikan Ekonomi 6A. Di sini kami akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Revolusi Industri 4.0 berbasis mental. Dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya sedang memasuki era industri baru yang ditandai dengan era digitalisasi di berbagai sektor kehidupan. Para pakar menyebut ini sebagai era revolusi industri 4.0. Perubahan dinamika laju pergerakan yang semula tersentralisasi bahwa manusia sebagai subjek elan vital dalam tumbuh dan berkembangnya denyut nadi perekonomian. Hasil penelitian ini memberikan pesan bahwa setiap diri yang masih ingin mempunyai eksistensi diri dalam kompetisi global harus mempersiapkan mental dan skill yang mempunyai keunggulan persaingan dari lainnya. Jalan utama mempersiapkan skill yang paling mudah ditempuh adalah mempunyai perilaku yang baik atau behavioral attitude, menaikkan kompetensi diri, dan memiliki semangat literasi. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian ini, digunakan penelitian kualitatif pada konsep revolusi industri. Dengan tahapan pengetahuan tentang yang pertama peran pelaku industri, yang kedua revolusi mental yang terdiri dari pendidikan sebagai lokomotif perubahan diri, kemudian menghadirkan literasi baru, kemudian potensi keuntungan memasuki era revolusi industri 4.0, dan sintesis revolusi industri 4.0 dengan revolusi mental. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu akan membahas tentang isi dan pembahasan. Yang pertama adalah pelaku industri. Yang dimaksud adalah bagi perusahaan adalah sebagai entitas organisasi yang membuat atau menyediakan barang atau jasa bagi konsumen. Ruh sebuah bisnis umumnya dibentuk untuk menghasilkan keuntungan atau profit oriented dan meningkatkan kemakmuran bagi pemiliknya atau self-interest. Secara sederhana, dapat disimpulkan visi industri bagi pelaku industri adalah visi mereka yang terlembaga dan terorganisasi dalam perusahaan untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua ada revolusi mental. Revolusi mental pada hakikatnya mengisi mental manusia dengan nilai luhur atau nilai agama, nilai tradisi budaya, dan nilai falsafah bangsa secara besar-besaran sehingga terbentuk karakter baik dan bermanfaat untuk sekitarnya. Dalam revolusi mental meliputi A. Pendidikan sebagai lokomotif perubahan diri. Hakikatnya, dunia sekarang sudah mempunyai batas ruang dan waktu. Apa yang terjadi hari ini dimanapun dapat disaksikan oleh siapapun. Yang kedua, B. Menghadirkan literatur baru, literasi baru. Menghadapi era revolusi industri 4.0, yaitu era di mana dunia industri digital telah menjadi suatu paradigma dan acuan dalam tahapan kehidupan saat ini. Era revolusi industri 4.0 hadir bersamaan dengan era disrupsi. C. Potensi keuntungan memasuki era revolusi industri 4.0. Artinya, secara objektif tidak dapat dipungkiri bahwa revolusi industri terkini menyimpan berbagai keragaman untung dan tantangan besar yang dapat dihadapi bagi setiap entitas diri yang terlibat di dalamnya. Yang keempat, D. Sintesis revolusi industri 4.0. Kunci keberhasilan masuki revolusi industri 4.0 adalah revolusi mental demi perbaikan karakter bangsa. Nah, kesimpulannya adalah revolusi industri ini bukan sebuah peristiwa massa yang datang, tetapi sebuah masa yang sedang berjalan.
Setiap diri yang mampu merevolusi mentalnya bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Maka revolusi industri akan bernilai bermanfaat yang terkapitalitas dalam sendi kehidupan. Hukum alam menyebutkan siapa yang menyesuaikan dengan perubahan atau berevolusi, maka dia akan hidup sebaliknya, siapapun yang tidak mampu menyesuaikan perubahan, maka akan tergilas atau tersingkir. Jadi, pembangunan perlu ditunjukkan pada dua arah. Yang pertama, pembangunan keluar adalah pembangunan kesejahteraan dan pembangunan ke dalam adalah membangun manusianya. Manusia yang unggul akan membawa Indonesia semakin maju dan dapat menunjang pembangunan nasional. Ciri suatu bangsa yang unggul adalah memiliki tujuan yang produktif dan kreatif, cepat, dan memiliki kesadaran sikap optimisme. Sekian, terima kasih. Adakah mau yang bertanya?